warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapsari Siti Hawa, NIM 2110301095. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang promosi kesehatan saya yang berjudul Pentingnya Pemanasan Sebelum Melakukan Olahraga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku sekalian. Selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk menjadi partisipan saya dalam kegiatan sosialisasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hapsari Siti Hawa dari Prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Lalu saya mohon untuk partisipan berkenalan juga, dimulai dari Mbak yang paling pojok. Perkenalkan, nama saya Nidya Dwi Hapsari dari jurusan Digital Business Communication kampus LP3I Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Salwa Rahmania dari jurusan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Tiara Saputri Prabowo, jurusan Teknik Informatika dari kampus Universitas Indraprasta. Perkenalkan, saya Devita dari Universitas Samosir Yogyakarta, jurusan PAI. Sebelum memulai sosialisasi, saya akan menjelaskan sistematika sosialisasinya. Jadi sosialisasi ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu tahap penyampaian materi. Saya akan menyampaikan materi kepada kalian, dan nanti ada sesi tanya jawab juga, lalu dilanjutkan dengan praktek langsung. Sampai di sini paham? Paham. Nah, jadi saya akan membahas tentang pentingnya pemanasan sebelum olahraga. Sebelumnya ada yang tahu jenis-jenis olahraga? Berenang, Basket, lari, catur, voli. Sama ya? Oh iya, ya itu semua benar. Semua merupakan cabang olahraga. Jadi olahraga adalah suatu bentuk fisik yang terencana, terstruktur, dan melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang dan ditujukan untuk meningkatkan kesehatan jasmani. Jadi biar kita sehat, jadi kita harus rajin olahraga. Nah, secara utama olahraga itu membuat tubuh jadi lebih sehat, menguatkan tubuh, mengatur pernafasan, dan membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, terus di sini ada juga orang yang rajin olahraga itu untuk kepentingan lain seperti mengurangi berat badan, membentuk otot, dan rehabilitasi dari penyakit tertentu. Contoh untuk mengurangi berat badan, contohnya apa, Kak? Jogging. Ya, betul. Itu biasanya kalau ciwi-ciwi itu suka lari buat mengurangi berat badan. Tapi selain lari juga itu konsumsi makanannya juga harus dijaga. Mengurangi makanan cepat saji, makanan yang mengandung lemak, dan memperbanyak konsumsi buah serta sayur. Itu juga penting. Lalu untuk rehabilitasi dari penyakit tertentu, ada yang tahu? Oh iya, contohnya buat penyakit apa, Kak? Kurang tahu sih, Kak. Oh ya, kalau iya bener, renang itu salah satu contoh rehabilitasi dari penyakit tertentu. Contohnya penyakit syaraf berjepit, Kak. Tahu syaraf berjepit kan? Tidak, ya udah deh. Syaraf berjepit tuh kayak gimana ya? Intinya dia itu termasuk low back pain, penyakit tulang belakang, seperti itu intinya. Tapi kita pokok bahasan kita itu cuma pemanasannya aja. Di sini kakak-kakak kalau sebelum olahraga suka pemanasan nggak? Enggak. Kenapa sih Kak nggak suka pemanasan? Sama, Males, lama, terus apa lagi? Lupa. Iya. Ya, oh my god.
Ya, seperti itu. Padahal pemanasan itu sangat penting kakak-kakak. Jadi selain dapat mengurangi resiko cedera, pemanasan itu bisa mengoptimalkan manfaat olahraga bagi kesehatan dan juga membuat tubuh lebih bugar. Jadi kakak-kakak ini harusnya pemanasan dulu sebelum olahraga, jangan males. Berapa menit ya kalau pemanasan? Kalau pemanasan itu setidaknya 5-10 menit setidaknya. Lalu jadi sebelum olahraga itu harus pemanasan. Pokoknya itu harus wajib. Kalau enggak nanti bisa kesleo dan ya akibatnya bisa fatal sih. Nah, pemanasan ini dapat dilakukan dengan beragam cara tergantung jenis olahraga yang akan dilakukan. Jadi tergantung pemanasannya. Tapi kalau setahu saya kalau misalkan olahraganya catur itu nggak pakai pemanasan nggak apa-apa kak. Nah, agar bisa membuat kegiatan olahraga lebih aman dan nyaman, dianjurkan untuk melakukan setidaknya 5-10 menit. Itu harus biar panas. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan fisioterapi, tugas pokok fisioterapi olahraga. Nah, yang pertama ini membuat program latihan khusus bagi atlet yang mengalami cedera dan mempertimbangkan jenis cedera, riwayat cedera, dan faktor lainnya. Ini contohnya Fisiosport. Itu salah satu UKM yang ada di universitas saya. Lalu membuat penilaian terhadap cedera yang dialami oleh atlet, termasuk menentukan apakah cedera tersebut harus ditangani dengan operasi atau bisa ditangani dengan terapi saja. Biasanya kalau syaraf kejepit itu setahu saya itu menggunakan tindakan operasi. Terus membuat program latihan yang lebih spesifik sesuai dengan olahraganya. Memberi edukasi terkait gaya hidup, terutama asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang performa mereka. Dalam sebuah tim, fisioterapis olahraga bertugas untuk memberi informasi kepada pelatih tim terkait beberapa hal, diantaranya yang pertama melaporkan kondisi kebugaran atlet, apakah dalam kondisi fit dan bisa bertanding atau disarankan untuk beristirahat. Jadi ini penting ya kak, kalau misalkan kita badannya lagi kurang fit atau ada pokoknya masalah baik rohani maupun jasmani, itu kalau mau bertanding sebaiknya ditunda dulu karena itu sangat berpengaruh. Lalu memberi saran terkait batas waktu yang mampu dilewati oleh seorang atlet untuk mengikuti permainan. Jadi nggak over gitu loh kak. Kalau misal dalam suatu pertandingan kita lebih dari batas waktunya kan kita jadi kecapean dan bisa mengakibatkan hal fatal, kecapean itu tadi. Dan hal ini terkait kondisi pemulihan pasca cedera atau tingkat kebugaran. Memberi penilaian terkait tingkat kesiapan dan kesanggupan seorang atlet untuk kembali bermain pasca usai cedera. Lalu mempersiapkan porsi latihan khusus dan terpisah bagi atlet yang mengalami cedera. Jadi di sini tuh kalau misalkan ya, contohnya Mbak Ninja ini cedera, terus sedangkan Mbak Sawa, Mbak Tiara sama Mbak Dewi ini atlet yang fit. Itu latihannya itu beda, porsinya beda. Kalau disamakan kasihan mbaknya yang Mbak Ninja ini gitu. Lalu dalam melaksanakan tugasnya, fisioterapis olahraga biasanya didampingi oleh masseur profesional yang bertugas membantu menurunkan resiko cedera otot akibat latihan dalam intensitas tinggi. Sampai di sini paham kan kak? Informasi saya? Sepertinya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya mohon untuk bicara sekarang. Ada pertanyaan yang kurang jelas mungkin bisa bertanya. Silakan bertanya. Kalau nggak pemanasan, apakah bisa menyebabkan meninggal? Ya itu pertanyaannya dari Mbak Devi ya. Mbak Devi ini pertanyaannya bagus banget. Gimana speechless saja dengernya. Sebenarnya kalau meninggal sih enggak kak, cuma
pertama cedera ringan itu mending karo cedera ringan. Kalau cedera berat kan bisa kayak patah tulang, terus dia harus operasi. Tapi kalau sampai meninggal sih kayaknya saya belum pernah dengar kasusnya, Kak. Oh, berarti lumpuh gitu ya? Ya nggak juga sih, Kak, tergantung orangnya juga. Tapi jarang juga sih, Kak, kalau atlet yang sampai lumpuh, kecuali kalau dia emang bener-bener nggak pemanasan. Paham nggak, Kak? Enggak. Mau dijelaskan lagi, Kak? Iya. Ya, kalau aduh saya kan kalau sebelum olahraga kan kita harus pemanasan dulu ya, Kak. Kalau nggak pemanasan kita bisa cedera. Nah, itu cederanya itu kan cedera itu nggak melulu cedera yang berat, kadang cedera ringan cuma kesleo dan itu bisa sembuh beberapa hari. Terus cedera berat itu biasanya beberapa minggu sampai beberapa bulan. Itu fatal. Dan yang paling parah itu cedera seperti kita syaraf kejepit itu bisa sampai bertahun-tahun dan itu bisa sering kambuh, Kak. Dan untuk bisa pulih dari kondisi itu kita harus terapi ke fisioterapis, jangan ke tukang pijet, Kak. Jadi di situ peran kita sebagai fisioterapis. Seperti itu, Kak. Paham, Kak? Paham. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya rasa sudah paham semua ya kakak-kakak. Kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu praktek langsung. Pertama kita perentangan tangan, tapi sudah ada caranya ya, Kak? Ya sudah nggak jadi? Sudah Kak? Sudah. Ya. Oke, semangat nggak, Kak? Tidak. Semangat itu, Kak. Oke, lakukan gerakan pemanasan yang akan dicontohkan. Yang pertama yaitu kepala kita hadapkan ke kanan. Ke kanan. Ya, kanan saya. Kanan hanya Anda maksudnya. Hitungannya 1 kali 8 hitungan ya, Kakak. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu sekarang kita pindah ke tangan. Tangannya seperti ini, Kakak. Lalu kita putar ke depan. 1 kali 8 hitungan ya, Kakak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita balik, Kak, ke belakang ya, Kak. Hitungannya 1 kali 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah ya, Kak? Sudah panas belum, Kak? Kalau belum kita lanjut lagi ya, Kak? Jadi selanjutnya ke kaki, Kakak. Kakinya kita angkat 1 seperti ini. Hitungannya 2 kali 8 ya, Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki, Kakak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu seperti ini, Kakak. Hitungannya 1 kali 8 saja supaya tidak sampai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ganti kaki, Kakak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu seperti ini ya, Kak. Jangan kalau ini jangan. Kalau saya kanan. Ya udah kalau Pak. Yang penting nanti gantian. Hitungannya 1 kali 8 apa 2 kali 8, Kak? 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki, Kakak. 1, 2, 3, 4. Aduh, saya jatuh. Bentar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lalu dilanjutkan dengan jalan di tempat ya, Kakak. Jalan di tempatnya harus antara kain ya, Kakak. Jalan di tempatnya 1 kali 8 hitungan juga. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, Kakak sudah
informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.